Hai, halo teman-teman. Dengan saya Boni Bribe di sini. Selamat datang di BM Kidal dan ini adalah salah satu video saya yang sudah saya bikin 4 tahun lalu. Video ini sebenarnya menarik isinya, tetapi gambarnya tidak oke karena diambil di tahun itu. Saya juga baru belajar editing, baru belajar videografi, jadi memang jelek lah. Tapi teman-teman nikmati saja karena isinya tetap oke untuk bisa kita nikmati. Cuy, gas langsung nonton. Yuk. Hai, halo teman-teman. Apa kabar kalian semua di sana? Kembali lagi jumpa dengan saya Boni Bribe di sini dan senang sekali rasanya semoga video ini menemui teman-teman semua dalam keadaan sehat dan diberkati. Hari ini saya membawa satu nama besar, sudah legend orang ini, sudah berkarir puluhan tahun dan mempunyai penggemar yang sangat-sangat banyak, yang sudah tua dan sampai anak-anak muda pun masih sangat menggemari beliau. Dia adalah Ari Wibowo. Nah, pertemuan saya dengan Ari Wibowo itu bukan terjadi di sebuah momen yang baik gitu. Tetapi ini menjadi salah satu proses liputan yang sangat berkesan buat saya. Sangat mendidik, sangat membuat kita itu menjadi lebih berani, lebih militan, lebih greget, semangat untuk mencari berita itu. Kejadian ini sudah cukup lama, di sekitar tahun 2013. Adalah sebuah kejadian kecelakaan motor yang melibatkan Ari Wibowo dan salah seorang kakek. Ari Wibowo mengemudikan motor mogenya Ducati di sekitar daerah Walter Monginsidi di Jakarta Selatan. Tiba-tiba ada orang tua, sosok laki-laki tua memotong atau menabrak begitu ke arah lajur motornya Ari, dan itu hanya berjarak sekitar 5 meteran, dan itu sangat tidak mungkin untuk kita mengelak atau sangat mungkin kita untuk meloloskan diri begitu. Terjadilah akhirnya kecelakaan itu dan cukup parah. Orang yang ditabrak itu mengalami luka yang cukup parah di kepala dan kaki, dan akhirnya Ari kemudian langsung berinisiatif untuk membawanya ke rumah sakit di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Sayangnya adalah ketika menjalani perawatan di sana, kakek tua yang bernama Karmadi itu kemudian dinyatakan meninggal. Nah, karena meninggal inilah kemudian heboh. Yang tersiar, yang terdengar adalah bahwa Ari Wibowo menabrak orang hingga meninggal. Ari Wibowo menewaskan orang, begitulah. Polres Jakarta Selatan kemudian menetapkannya sebagai tersangka. Walaupun kemudian Ari tidak ditahan karena dia kooperatif dan juga sudah berinisiatif untuk mengantar dan membawa korban ini ke rumah sakit. Dan juga bukti dari rekaman CCTV dari seorang satpam yang ada di dekat komplek itu, dekat lokasi kejadian itu di TKP, dan ternyata benar-benar di situ ketahuan secara jelas bahwa Ari sebenarnya tidak menabrak. Ari itu ditabrak oleh kakek yang berjalan kaki ini, sehingga kemudian terjadilah hantaman atau benturan itu dengan jarak yang cukup dekat, dan karena moge Ducati kalian tahu itu pasti sangat power gitu, dan akhirnya terjadilah tabrakan itu dan akhirnya meninggal. Nah, huru-hara tentang Ari Wibowo ini terjadi cukup heboh begitu, cukup besar informasi itu liar di mana-mana, apalagi karena Ari Wibowo ditetapkan sebagai tersangka. Ari Wibowo kemudian menjadi orang yang paling dicari di pekan-pekan itu. Saya kemudian ditugaskan khusus untuk apapun dimanapun harus dapat Ari Wibowo begitu. Kejadian penabrakan ini terjadi di tanggal 10 Juni 2013. Itu artinya baru sekitar 3 atau 4 bulan saya bekerja sebagai wartawan di MNC Media. Berangkatlah saya ke sana, ke rumahnya Ari. Setelah ditelusuri alamatnya dan segala macam, ketahuanlah rumahnya Ari. Sampai di sana ternyata sudah banyak sekali wartawan. Ada sekitar 6 atau 7 orang begitulah yang sudah duduk-duduk di luar pagar rumahnya. Pokoknya nyantai lah begitu. Nyantai sambil memantau-mantau keadaan. Ternyata hari itu kami yang datang sekitar jam 10 atau jam 11 pagi tidak menemui gelagat apa-apa sampai dengan tengah malam. Jadi sekitar jam 10 atau jam 11 begitu, kita semua akhirnya pulang tanpa dapat apa-apa. Saya melapor ke kantor, saya sudah datangi rumahnya, saya sudah menunggu berjam-jam dan tidak ada apa-apa. Dan kantor memerintahkan untuk balik lagi ke sana besok, Bon. Oke, kita balik lagi ke sana. Balik hari keduanya, teman-teman yang kemarin bareng itu, mereka sudah nggak datang. Sudah hanya saya sendiri. Saya sendirianlah duduk. Nah, saya mencari banyak sekali cara untuk memancing atau sekedar memberi tahu bahwa saya lagi sedang menunggu. Saya telepon, saya SMS, waktu itu SMS ya, belum ada WA ya coy. Agak jadul ya. Saya berdiri sebisa mungkin di titik-titik di depan rumah itu yang bisa terlihat oleh orang dari dalam rumah.
kira-kira saya berdiri di posisi-posisi yang tidak terhalang lah begitu. Karena rumah itu 2 lantai, saya berharap kalau jika ada dari jendela atas orang bisa ngintip melihat, pasti akan lihat saya begitu. Begitu juga dengan orang di lantai bawah. Di hari kedua itu tidak ada orang sama sekali malah yang keluar dari dalam. Saya menunggu sekitar dari jam pagi banget karena rata-rata artis itu yang sibuk syuting, mereka rata-rata keluar pagi sekali. Dan itu saya tuh sekitar jam 6:30 pagi sudah ada di rumahnya Ari. Dan itu sampai dengan sama jam 10 atau jam 11 malam saya tidak dapat apa-apa juga. Hari kedua saya lapor lagi ke sana, ke kantor. Bang, hari kedua dari jam sekian sampai jam sekian tidak ada apa-apa juga. Oke Bon, balik lagi besok. Memang kantor ya, kalau sudah nyuruh orang memang tidak pikir-pikir ya. Sudah hari kedua loh, hari berulang seperti begitu. Hari ketiga ke sana. Kalian juga pasti tahu bahwa Ari Wibowo dengan kakaknya itu Ira Wibowo, Mbak Ira, itu rumahnya mereka itu bersebelahan. Jadi rumahnya Ari dan rumahnya Ira itu bertempelan. Nah, pada saat itu juga sedang santer kabar Mbak Ira Wibowo sedang bercerai dengan Mas Katon Bagaskara, ya. Jadi Ira dengan Mas Katon Bagaskara sedang bercerai. Jadi hari ketiga itu kami ada beberapa orang. Tiba-tiba di sebelah rumahnya Ari, rumahnya Ira itu, tiba-tiba ada masuk mobil. Tiba-tiba Mbak Iranya turun dari mobil. Kita yang tadinya tunggu di rumahnya Ari, tiba-tiba melihat Ira di sebelah gitu kan. Huru-hara lah anak-anak ini. Oh ya, ada Ira tuh. Bisa tuh dikonfirmasi gitu kan. Jadi semuanya udah langsung, otaknya udah kemana-mana begitu. Otaknya udah mulai kemana-mana. Ini kita konfirmasi Ira tentang Ari tadi gitu kan, tentang nanya tentang peristiwanya Ari, ataukah ini satu lagi yang lebih heboh lagi nih, soal cerai, soal perceraian dengan Katon Bagaskara gitu kan. Nah akhirnya kami seperti dalam sepersekian detik begitu, sebelum dia masuk ke pagar gitu, ini dulu deh soal kasusnya Ari dulu. Nah akhirnya bahas lah tentang kasusnya Ari, tapi ya itu sangat standar memang. Sampai ke sana Mbak Iranya mau salaman begitu, terus Mbak yuk ngobrol bentar yuk Mbak gitu kan. Akhirnya mau lah beliau. Soal apa nih gitu kan, dia sudah mulai agak takut begitu. Dia sudah mulai agak takut begitu, ini ntar nanya yang aneh-aneh kayak begitu kan. Nah agak mulai mundur begitu jalannya. Nah Mbak kasih komen dong soal peristiwanya Mas Ari gitu kan. Oh iya, semoga ini keluarga yang ditinggalkan cepat diberi penghiburan dan segala macamnya. Dan saya juga sebagai kakaknya mendukung semoga semua proses di kepolisian, pemeriksaan dan segala macamnya kiranya semuanya berjalan lancar seperti biasa. Ya orangnya sudah di depan mata juga, dan Ira Wibowo itu cukup sulit juga ditemui begitu kan. Ya akhirnya ditanyalah tentang soal perceraiannya itu. Pada saat pertanyaan tentang perceraiannya itu, Ira sudah ada di balik pagar. Jadi dia masuk dan dia langsung tutup pagarnya, tapi dia tidak masuk ke dalam gitu. Dia masih berdiri di situ dan sambil nunggu kami bertanya apa lagi begitu kan. Jadi dia sudah dalam posisi kabur begitu. Mbak gimana kabarnya setelah pisah gitu kan? Kalian sebenarnya datang nyari gue atau nyari Ari gitu kan? Kata dia sempat nanya begitu. Kita nunggu Mas Ari, cuman kan mbaknya nongol gitu kan. Ya sekalian lah Mbak gitu kan. Akhirnya ya dia juga cukup ini sih, tidak menghindar juga, tapi seolah-olah boleh sih ngomong tetapi terbatas. Jadi hari ketiga itu akhirnya saya melapor ke kantor bahwa saya belum bisa juga ketemu Ari, tetapi saya ketemu dengan Ira. Ini ada berita nih tentang perceraiannya Ira dengan Katon Bagaskara. Tuh harapan saya tuh, karena saya sudah menunggu 3 hari begitu kan, sudah capek juga. Harapan saya tuh mereka bilangnya ya udah Bon, itu aja deh yang dipakai, ganti aja begitu. Harapanku begitu. Ternyata tidak. Jadi ternyata redakturnya bilang ya udah ditulis aja yang beritanya Ira dengan Katon, tapi Ari tetap dikejar ya. Gila ya mereka ya, suruh-suruh orangnya, suka sekali suruh-suruh orang begitu. Ya sudah, kalau sudah diperintahkan kayak begitu ya sudah, kita bikin lah, kita jalan kan. Hari keempatnya saya datang lagi, dan saya datang itu lebih pagi lagi. Saya itu sekitar jam 5 lewat itu, hampir setengah 6 itu saya sudah ada di depan rumahnya Ari. Tiba-tiba ada satu laki-laki yang datang ke rumah itu, dan ternyata dia itu supir. Nah dia datang dan tiba-tiba dia panaskan mobil. Dan saya tuh sudah mulai punya harapan begitu. Wah berarti kalau dia sudah panaskan mobil, berarti ini kira-kira hari ini kemungkinannya Ari keluar rumah begitu kan. Ternyata dari gelagat-gelagatnya supir dengan mobil itu mulai kelihatan bahwa itu sebenarnya untuk Ari. Jadi mobil itu kemudian diparkir di pas depan pintu
pintu rumah itu hampir tidak ada celahnya sama sekali. Jadi pas orang keluar langsung masuk dalam pintu mobil begitu. Jadi kita yang di luar itu kita tidak tahu itu siapa yang masuk. Tapi saya tuh sudah mulai feelingku sudah sangat kuat begitu bahwa itu Ari begitu kan. Nah, pada saat sopir itu mulai majukan mobil ke arah keluar, pintu keluar, dia buka pintu pagar dan masuk kembali ke dalam mobil dan dia keluarin sebentar mobil itu, saya tiba-tiba masuk dari samping dan langsung halangin mobil itu. Mau kemana lu, kayak gitu kan. Saya halangi di depan dan saya bikin isyarat untuk minta tolong supaya Mas Ari saya bisa temui begitu. Akhirnya karena saya tidak minggir-minggir di klakson saya tidak minggir-minggir, akhirnya terpaksa Ari keluar lah. Akhirnya keluar, terus dia kasih kode begitu, panggil saya, dan akhirnya kemudian saya masuk, saya salaman sama dia dan saya minta maaf sama dia, Mas sorry saya ganggu. Dan dia bilang, iya Mas, sebenarnya lu dari kemarin tuh gue lihat dari atas gitu, kamar gue di atas dan gue tuh setiap hari lihat lu di sini gitu. Cumannya saya memang tidak mau diganggu. Saya cuman bilang sama dia, Mas, saya cuman punya satu pertanyaan kok, saya nggak lama gitu. Sudah berapa duit yang Mas keluarkan untuk biaya kejadian ini? Entah biaya ke keluarga, biaya pengobatan, rumah sakit dan segala macamnya. Dan akhirnya dia sebut, saya sudah keluarkan lebih dari 100 juta. Dan setelah dengar itu, saya langsung salaman dan saya bilang, Mas makasih banyak, saya pulang. Karena saya cuma disuruh dapatin itu. Karena sisa-sisa berita-berita yang lain yang dari kepolisian, dari angle cerita tentang kejadian dan segala macam itu sudah ada semua. Cuman yang belum diketahui orang adalah Ari sudah keluarin berapa banyak duit sih, karena dia yang mempertanggungjawabkan gitu. Dan itu ternyata sudah 100 juta lebih. Dan saya cukup puas karena angka itu kemudian dibuat menjadi judul dan headline dari pemberitaan itu. Dan syukurnya bahwa ternyata kan hanya saya sendiri yang dapat dan orang lain tidak dapat. Berita itu kemudian di-shoot sama banyak TV dan banyak media online pun memakai data yang saya dapat itu untuk disadur kembali atau dikutip lah begitu. Kira-kira kayak begitu. Nah, jadi itu cukup senang karena menantang, prosesnya cukup menantang dan durasinya cukup panjang, ribet dan memakan waktu yang cukup banyak hanya untuk wawancara 2,5 menit atau 3 menit lah. Itu butuh waktu sekitar 4 hari tongkrongin gitu. Oke teman-teman, itu saya dulu. Saya punya banyak cerita nanti di video-video mendatang dan saya yakin teman-teman pasti akan suka. Saya akan bercerita tentang banyak kasus, peristiwa, tokoh dan nama besar, selebriti dan siapapun yang menarik perhatian banyak orang, entah itu di dalam negeri, di Indonesia atau di luar negeri. Saya akan membuat riset, menuliskannya dan membawakannya dalam sesi-sesi seperti ini supaya lebih mudah ditangkap, lebih mudah diterima dan teman-teman bisa menontonnya kapan saja. Teman-teman jangan lupa dukung terus Boni Beribe saya. Oke teman-teman jangan lupa terus. Oke teman-teman jangan lupa. Oke teman-teman jangan. Kak diam dulu Bambi. Diam dulu. Oke teman-teman, jangan sampai lupa. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus dukung saya Boni Beribe karena kita akan ketemu. Oke teman-teman, jangan. Oke teman-teman, jangan sampai lupa beri dukungan ke saya Boni Beribe dan jangan lupa kalian like, komen dan subscribe. Jangan lupa bagikan konten ini jika kalian suka dan kita akan ketemu lagi di konten-konten keren mendatang. Teman-teman, thank you, makasih banyak untuk kalian semua. Jos.